Wah, di sini ada berita apa lagi di sini ya? Di sini dari CNN Indonesia, di sidang MK, Yusril akui putusan batas usia cawapres problematik. Apakah di sini kurang lebih yaitu Yusril sama Hendra, tim hukum dari Pak Prabowo Gibran, yaitu mengakui ya setidaknya putusan MK yang pada waktu lalu memang ya syarat kepentingan politik dan lain-lain. Kalau kita amati pada waktu lalu, yaitu di sini bahkan ada berita yang berjudul Yusril kritik putusan MK cacat hukum yang serius. Jadi menurut saya sangat konsisten sekali ya ucapan Yusril pada 17 Oktober yang lalu dan juga saat di sidang MK. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa ya, yaitu di sidang MK Yusril akui putusan batas usia cawapres problematik. Nah, dari sini Yusril sama Hendra mengakui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90 tahun 90 tentang syarat usia minimal calon presiden dan wakil calon presiden problematik. Hal itu disampaikan setelah kuasa hukum tim Ganjar Pranowo Mahfud MD Lutfi Hasid mengungkit Yusril sebelum menjadi kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka pernah menyatakan putusan tersebut cacat hukum. Kata Lutfi, Yusril juga pernah berandai-andai jika menjadi Gibran, dia tidak akan maju sebagai cawapres, sebab putusan itu mengandung penyeludupan hukum. Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril sama Hendra, dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 MK itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyeludupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu, kata Lutfi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andainya saya Gibran maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapreskannya. Saya mohon tanggapan dari saudara, lanjutnya. Yusril pun langsung menanggapi pernyataan Lutfi di persidangan. Ia sedikit mengoreksi pernyataan Lutfi. Saya ingin mengklarifikasi ucapan Lutfi. Kata-kata yang mengatakan andaikan saya Gibran saya akan minta kepada dia adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis, ucap Yusril. Yusril pun melanjutkan penjelasan soal putusan perkara 90. Yusril mengakui bahwa putusan MK tersebut mengandung banyak masalah. Jadi yang saya ucapkan adalah andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik, ujarnya. Dia menuturkan putusan tersebut dalam sudut pandang filsafat moral dikategorikan cacat etik. Namun kata Yusril, putusan tersebut harus dipatuhi sebagai bentuk kepastian hukum. Yusril menilai dalam filsafat hukum, persoalan keadilan dan kepastian hukum adalah suatu yang sulit dipertemukan, bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik dan lain-lain, tapi dari segi kepastian hukum putusan 90 itu jelas sekali, kata Yusril. Dari sini saja Yusril Isam Mahendra sebagai tim kuasa hukum 02 bahkan ya secara tidak langsung mengakui yaitu putusan soal batas usia capres pada waktu lalu juga problematik. Nah, di sini memang diperlukan ya ketegasan seorang hakim MK di sini. Apalagi juga dari tim 03 juga ya secara tidak langsung mensekakmatlah pernyataan Yusril yang pada waktu lalu setelah putusan MK yang pada waktu lalu mengabulkan ya setidaknya gugatan usia minimum capres dan cawapres dengan syarat pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Di sini memang sangat mengejutkan sekali. Apalagi juga ditambah pada waktu lalu pada 17 Oktober ada pernyataan Yusril yang menyebut Yusril kritik putusan MK cacat hukum yang serius. Jadi di sini ya sudah kelihatan lah dan juga semakin jelas ya kalau dilihat dari sini. Bahkan juga dari Yusril Isam Mahendra sendiri bahkan mengatakan putusan MK di sini yaitu sangat problematik dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Demas, best quote Yusril. Jadi yang saya ucapkan adalah andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ya, dari sini saja kan sudah menurut saya mewakili ya. Kalau andai saya Gibran, saya tidak akan maju karena putusan ini problematik. Ya, itu dilihat dari filsafat
hukum atau seperti apa itu kata Yusril. Tetapi kalau dilihat dari sisi hukum, di situ adalah sudah final dan juga hukum mengikat putusan MK nomor 90 pada waktu lalu. Tetapi kalau mengingat dari kata ucapan Yusril di sini, andai saya Gibran, saya memilih tidak akan maju karena saya tahu putusan ini problematik. Ya, menurut saya itu sudah bisa dipegang lah di sini. Di sini dari Safe dan Lo masih ngebelain. Kayaknya masyarakat awam dari awal udah tahu putusan batas usia itu emang sumber masalah. Kenapa orang-orang pintar ini baru sadar sekarang sih? Di sini Yusril versus Yusril. Gila. Di sini tuh makanya Bung Yusril nyari makan tuh yang wajar-wajar aja. Dulu kayaknya Anda seorang ustadz yang sering tampil di Indosiar, selalu mengikuti tausiah dan sebagainya. Tapi sekarang kenapa? Sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita, Yusril anggap putusan MK soal batas usia capres dan cawapres cacat hukum serius. Terus ngapa lo belain, Yus? Udah tahu problematik tapi kenapa malah di kubunya tersandra kah? Ya seperti itulah, bahkan dari sini semuanya ya setuju lah dengan perkataan Yusril pada waktu lalu, yaitu setelah putusan MK pada waktu lalu, yaitu memang putusan MK tahun 90 di situ sangat problematik. Dan itu pun ketika di sidang MK, yaitu tim Ganjar kutip ucapan soal Yusril putusan MK cacat, dan di sini pun Yusril langsung menanggapi hal tersebut. Nah, di sini kuasa hukum pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Lutfi mengutip pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Samahendra terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU Romawi 21 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Yusril yang kini menjadi ketua tim pembela Prabowo Gibran di MK langsung bereaksi. Hal tersebut disampaikan Lutfi dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung MK Jakarta Pusat pada 2 April. Mulanya ahli hukum tata negara Aan Eko Widiarto menjelaskan wewenang MK dalam memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tetapi menurut saya kenapa masih diperdebatkan ya putusan MK? Menurut saya juga sih, yaitu gara-gara dicalonkan Gibran. Di situ ya setidaknya membuat suara partai PDIP di situ juga berkurang, dan bahkan juga dari hasil suara Pilpres Ganjar Pranowo juga berkurang. Karena apa? Karena di situ kader-kader dari PDIP bingung figur yang mana yang akan dipilih. Karena apa? Karena sosok dari Presiden Joko Widodo itu juga besar di PDI Perjuangan dan Ibu Megawati juga. Jadi di situ sangat sulit sekali. Kalau memilih Gibran di situ pasti juga puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya seperti itu. Makanya di penghujung pendaftaran KPU tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang setidaknya mengabulkan lah, bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah. Akhirnya Gibran dicawapreskan, dan disitu membuat suara Ganjar dan PDIP juga terpecah. Ya tapi apapun itu, yang lebih penting adalah siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.